Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay. Nah, sudah masuk bulan Juli ya. Saya doakan di bulan Juli ini Anda mendapatkan rezeki yang berlimpah terus-terusan secara konsisten, tidak hanya sekali dua kali saja gitu ya, di bulan Juli dan seterusnya, sehingga ekonomi Anda membaik. Amin ya rabbal alamin. Oke, pinjolnya gimana Bang? Waduh, jangan tanya pinjolnya gimana Bang ke saya. Ya, kalau saya itu stay Galbay. Nah, di bulan Juli ini siapa yang gagal bayar di Julo, ya Indodana, Kredivo, lalu apalagi nih? Ini banyak nih ya. Nih, orang kalau lagi galbay, notifikasinya itu merah semua di handphonenya. Itu faktanya ya. Sama seperti saya juga, saya pernah mengalami hal tersebut. Ya, orang yang sedang galbay itu notifikasi HP-nya itu merah semua. Nih, ini Julo surat peringatan warna merah. Ya kan, lalu apalagi nih, ini ya nomor tidak dikenal neror Anda setiap waktu ya, ini 1 Juli gitu ya. Waduh ya, dalam satu hari bisa nerima sampai puluhan bahkan ratusan nomor merah semua gitu ya. Nah, Anda kuat nggak lihat seperti ini ya, bulan Juli ini Anda kuat nggak lihat seperti ini gitu kan, banyak email penagihan, banyak WA penagihan, banyak teror-teror seperti ini. Kalau Anda tidak kuat, segera ganti nomor HP Anda, ganti WA Anda. Ya. Kalau mau lebih afdol lagi, silahkan reset HP Anda ke pengaturan pabrik. Ya, baru Anda beli nomor handphone yang baru. Karena DC pinjol diadakan dalam industri fintech itu untuk menakut-nakuti Anda, bukan lagi untuk menagih Anda. Ya, kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena sudah ada aturannya. Oke, aturannya jelas di OJK bahwa DC tidak boleh kasar, tidak boleh keras, tidak boleh menghina dan lain-lain. Tapi sampai sekarang, sejak peraturan tersebut disahkan oleh OJK, DC pinjol ini tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan aturan-aturan tersebut. Ya, berarti sudah beralih fungsi. Yang tadinya DC ini diadakan untuk menagih nasabah, tapi kalau sekarang di pinjol ini DC diadakan untuk menakut-nakuti Anda. Ya, karena hanya rasa takutlah yang bisa menghancurkan seseorang. Pinjol ini tahu rasa takut lebih berguna untuk menagih nasabah daripada mengikuti aturan OJK. Ya, karena juga pinjol-pinjol ini memang sedang di ujung tanduk juga. Ya, mereka itu dekat dengan kebangkrutan, maka dari itu mereka menagihnya sangat kasar sekali. Nah, karena kita mengetahui fungsi dari DC itu bukan untuk menagih lagi, tapi untuk menakut-nakuti, kita harus paham bahwa nantinya DC ini akan menagih Anda dan menakut-nakuti Anda dengan beberapa perihal-perihal yang di luar dari pengetahuan Anda atau jangkauan Anda. Contohnya, Anda ketika gagal bayar ini itu melanggar hukum pidana. Ya, salah satunya seperti ini. DC ini menakut-nakuti Anda. Kalau Anda tidak balas, maka Anda akan dipidana. Itu kan hal yang ngaco seperti itu. Mana ada nggak balas penagihan dipidana? Ya, lalu tidak ada aturannya. Nasabah itu wajib membalas penagihan dari DC. Nggak ada sama sekali. Ya. Lalu ada lagi, gagal bayar di pinjol akan dipidanakan jika tidak membayar. Gitu ya. Mana ada seperti itu, ya. Ada yang bilang seperti ini, gagal bayar di pinjol itu memang belum ada yang dipidana. Tapi kalau Raja Galbay bilangnya gini, gagal bayar di pinjol itu nggak akan dipidana. Bukan belum ada yang dipidana, ya. Saya harus sepercaya diri itu kepada diri saya sendiri ketika saya gagal bayar. Karena mohon maaf, kalau saya punya mindset bahwa gagal bayar di pinjol itu belum ada yang dipidanakan, berarti bisa dipidanakan dong. Ya, gagal bayar itu. Sedangkan pada pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa tidak seorang pun bisa dipidana karena tidak bisa membayar hutang. Jadi kalau saya itu lebih mengikuti Undang-Undang Hak Asasi Manusia pasal 19 ayat 2 itu. Bahwa gagal bayar di pinjol itu tidak bisa dipidana. Daripada memilih kalimat gagal bayar di pinjol belum ada yang dipidana. Yang artinya masih bisa nasabah gagal bayar ini dipidana. Nah, jadi kalau menurut saya Anda yang galbay-galbay ini berhati-hatilah dalam memilah-milih kalimat. Yang memilah-milih kata. Oke, gagal bayar di pinjol itu belum ada.
belum ada yang dipenjara. Loh, berarti bisa dong. Nah, nanti tambah takut, ya, tambah takut, tambah gelisah, tambah anxiety, kepala pusing, perut sakit, ya, karena salah memilih kata, salah memilih kalimat ketika gagal bayar. Oke, kalau saya memilih kalimat gagal bayar tidak bisa dipidana, itu ada landasannya. Tidak semerta-merta saya klaim sendiri. Oke, gagal bayar tidak bisa dipidana itu sudah masuk Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Ya. Nah, ini dia pasalnya, ya. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 19 ayat 2 UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yang menjelaskan tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Anda tidak bisa memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang dipinjol. Tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana. Nah, saya mengambil kalimat ini dan saya tempelkan di kepala saya. Karena ada landasannya. Landasannya pasal 19 ayat 2 UU nomor 39 tahun 1999. Gitu ya. Jadi mengabaikan DCWA mau dipidana, tidak bayar pinjol mau dipidana. Itu karena semata-mata pinjol ini mau bangkrut, dekat dengan kebangkrutan, dan DC ini sudah beralih fungsi. Yang tadinya menagih sekarang menakut-nakuti. Oke. Lalu saya punya logika begini. Nah, ini yang saya klaim sendiri. Pinjol itu tidak akan mempidanakan nasabahnya karena nanti dia akan mendapatkan dua kerugian ketika pinjol ini berani gitu ya, nekat mempidanakan nasabahnya. Yang pertama akan menjadi sorotannya para investor. Ya, loh, kok pinjol ini ya ada atau punya waktu untuk mempidanakan seorang nasabahnya yang gagal bayar tidak seberapa. Contoh Anda misalnya gagal bayar, ya dipinjol apa gitu ya, 20 juta. Lalu pinjol ini mempidanakan Anda. Gitu kan. Jelas-jelas sudah nggak bisa, gitu kan ya. Lalu, nah si investornya ini mempertanyakan tentang aktivitas tersebut. Kok bisa Anda itu memidanakan seseorang, sedangkan Anda itu punya tugas untuk mengembalikan uang saya? Gitu loh, ya. Investor-investor lainnya apakah sudah dibayar? Yang dulu-dulunya, apa benar investor-investor lainnya ini sudah terpenuhi semua, sudah dapat untung semua? Kok malah mempidanakan nasabahnya? Kan yang namanya proses pidana itu sangat panjang sekali dan butuh biaya yang sangat banyak sekali. Ya, dan saya yakin ya, kalau ada nasabah pinjol yang dipidana, OJK itu turun tangan pastinya. Ya, nggak mungkin diam saja, pasti viral. Itu yang pertama. Gitu ya, menjadi sorotannya para investor, dan OJK pun pasti turun tangan dan viral, yang artinya kasus ini akan panjang, ya pasti akan jadi sorotan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah reputasi yang buruk. Kalau menurut saya, perusahaan pinjol yang nanti misalkan ingin membawa nasabahnya ke jalur hukum itu mendapatkan reputasi yang buruk karena tidak ada yang berani pinjam di situ. Alasannya karena tidak ada orang yang mau ribet-ribet. Sudah, titik, itu saja alasannya. Siapa sih orang yang mau ribet? Ya kan? Pinjol aja ada itu karena bank itu ribet gitu kan. Nah, itu alasan kedua saya. Jika pinjol ini mau capek-capek memproses hukum nasabahnya, maka dia akan mendapatkan image yang buruk dari investor dan dari calon-calon konsumen lainnya. Itu yang saya percayai. Gitu ya, bahwa pinjol ini tidak akan sama sekali memidanakan nasabahnya. Oke. Dan yang ketiga ada lagi bahwa semua pinjaman di pinjol itu sudah diasuransikan. Gitu ya, sudah diasuransikan. Jadi ketika nanti ada yang gagal bayar, ya sudah klaim saja asuransinya. Gitu kan, tanpa perlu ribet ini itu. Ditagih memang karena ada TKB dan TWP 90% itu. Ya. Nah, setelah 3 bulan ya sudah, pinjol ini sebaiknya mengklaim asuransi kredit tersebut. Maka dari itu pinjol ini ya tidak akan memidanakan nasabahnya. Oke? Jadi tidak membalas WA akan dipidana, tidak membayar pinjol akan dipidana, ganti HP atau ganti kartu SIM, ganti WA itu akan dipidana. Itu bohongan. Itu sekali lagi
Dikarenakan pinjol ini dekat dengan kebangkrutan dan DC pinjol ini sudah alih fungsi dari yang tadinya menagih sekarang menjadi orang yang menakut-nakuti. Gitu. Oke ya. Nah, kesimpulan dari video kali ini adalah jika Anda gagal bayar di pinjol yang legal OJK, maka itu aman. Ya. Itu aman. Ini lihat Anda ya tahun 2022. Ini saya jamin masih aman. Saya juga gagal bayar di tahun 2021 sampai sekarang masih aman juga. Dan ya saya jamin akan selamanya aman. Gitu ya. Karena berpegangan satu modal saja landasan pasal 19 ayat 2 ini sudah cukup bahwa kita ini tidak akan dipidana ketika gagal bayar di pinjol. Gitu. Oke, jadi segera perbaiki kehidupan Anda, segera perbaiki ekonomi Anda. 2024 mau selesai. Waduh, ya berapa bulan lagi? 5 bulan lagi atau 6 bulan lagi. Gitu ya. 2025. Kita di 2025 harus jadi orang kaya, harus jadi orang yang bahagia. Ya, lupakan pinjol Anda itu. Oke? Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.